Wanita bernama Nancy Kissel ini merupakan pelaku pembunuhan suaminya sendiri yang bernama Robert Kissel di tahun 2003 lalu di salah satu apartemen mewah di Hong Kong. Apa alasan yang membuat Nancy sampai membunuh suaminya sendiri? Benarkah ada orang ketiga di balik kasus ini? Cerita keluarga Kissel ini merupakan salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di Hong Kong. Robert Kissel lahir di tanggal 21 April 1963. Ia tumbuh dengan baik ditemani saudaranya yang bernama Andrew Kissel. Masa kecil Robert nyaris tanpa ada halangan yang berarti. Ia menempuh pendidikan di Universitas Rochester sebelum akhirnya pindah ke Universitas New York. Kepribadian Robert yang menyenangkan membuat ia mudah bergaul dengan siapapun. Akhirnya di tahun 1987, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nancy Kissel yang pada saat itu bekerja sebagai waitress di salah satu bar yang Robert kunjungi. Benih cinta antar keduanya pun tak dapat dibendung lagi. Mereka akhirnya memutuskan menikah pada tahun 1989. Pernikahan itu berlangsung dengan meriah. Robert dan Nancy berhasil membuat iri para tamu yang hadir karena mereka terlihat sempurna. Robert dikenal sebagai pria yang sangat ambisius akan karirnya. Nancy merasa dengan berhasilnya karir Robert, otomatis ia pun akan mendapatkan hidup yang lebih layak. Hal itulah yang mendorong Nancy untuk berhenti kuliah demi mendukung Robert melanjutkan pendidikannya sampai S3 di bidang keuangan. Pendidikan tinggi dan ambisi yang besar itu berhasil membuat Robert bekerja di salah satu perusahaan investasi mentereng di New York. Saat itu ia sudah berhasil menghasilkan jutaan dolar dari pekerjaannya itu. Hidup serasa surga bagi keluarga Kissel. Kebahagiaan mereka semakin memuncak saat dikaruniai 3 orang anak di tahun 1997. Saat itu Robert sadar dengan bertambahnya anggota keluarganya, akan semakin besar pula biaya hidup yang harus ditanggungnya. Akhirnya di tahun 2000, ia mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan investasi kelas atas dari Wall Street bernama Merrill Lynch dengan gaji jauh yang lebih besar. Namun pekerjaan itu memiliki 2 syarat. Pertama, Robert diharuskan untuk bekerja menjadi manajer di cabang Hong Kong, dan yang kedua adalah jam kerja yang dituntut lebih banyak. Meski begitu, Nancy menyambut baik hal itu, karena menurutnya ini juga menjadi kesempatan untuk lebih mengenal culture baru yang bagus bagi perkembangan anak-anaknya. Mereka akhirnya pindah ke Hong Kong dan menetap di kawasan ekspatriat mewah di Hong Kong Parkview. Tanpa Robert dan Nancy sadari, inilah awal fase buruk dari kehidupan mereka. Keluarga Kissel dipaksa untuk menata ulang kehidupan dan kebiasaan mereka saat tinggal di Hong Kong. Robert seakan sudah tak punya waktu lagi untuk Nancy dan anak-anaknya. Sedangkan Nancy juga bekerja lepas di salah satu sekolah internasional di Hong Kong. Untuk melepas penatnya, Nancy terkadang mencoba menjelajahi tempat makan yang terkenal di Hong Kong. Namun lama-kelamaan Nancy tak nyaman dengan lingkungan yang kurang bersih di luar tempat tinggalnya. Saat itu Nancy mulai merasakan homesick. Ia mulai rindu dengan lingkungan rumahnya di Amerika. Keinginan Nancy untuk pulang kampung pun terkabul di pertengahan tahun 2003. Saat itu kawasan Asia sedang dilanda pandemi SARS yang menyebar dari tahun 2002. Tentunya Robert tak ingin keluarganya tertular penyakit tersebut, mengingat Hong Kong merupakan negara dengan populasi penduduk yang sangat padat. Akhirnya Nancy dan semua anaknya pulang ke kampung halaman mereka di Vermont, Amerika. Sedangkan Robert tetap berada di Hong Kong karena pekerjaan yang tak mungkin ia tinggalkan. Tentunya Nancy senang bukan kepalang dengan hal ini. Saat di Amerika ia benar-benar menikmati waktunya. Dengan kondisi finansial yang sudah lebih dari cukup, Nancy kemudian merenovasi rumahnya. Alhasil banyak pekerja yang berdatangan. Salah satunya adalah seorang pria bernama Michael Del Prieur.
Michael merupakan salah satu teknisi pemasangan perangkat home theater di rumah Nancy. Mereka awalnya hanya berkomunikasi seputar perangkat home theater saja. Sampai akhirnya, lama-kelamaan obrolan itu pun berubah menjadi sesi curhat. Tak butuh waktu lama, akhirnya Nancy dan Michael pun menjalin hubungan terlarang. Nancy diketahui sering memberi kado mahal kepada Michael. Sementara itu Robert mulai curiga kepada istrinya. Tanpa sepengetahuan Nancy, ia diam-diam menyewa seorang detektif untuk memastikan kecurigaannya tersebut. Tak butuh waktu lama bagi detektif tersebut untuk mendapatkan bukti perselingkuhan Nancy. Nancy dan anak-anaknya kembali ke Hong Kong di tahun 2003 saat wabah SARS sudah bisa dikendalikan. Kembalinya Nancy bukan berarti hubungannya dengan Michael berakhir. Mereka diketahui masih rutin berkomunikasi lewat telepon dan juga email. Demi menyembunyikan hubungan terlarangnya itu, Nancy bahkan membeli telepon baru yang khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan Michael. Tanpa diketahui, Robert telah menyewa teknisi untuk memasang software mata-mata di komputer yang digunakan oleh Nancy. Hubungan Robert dan Nancy terus memburuk dari hari ke hari. Argumen antar keduanya juga rutin terjadi, sampai akhirnya semua masalah itu memuncak di tanggal 2 November 2003. Saat itu tetangganya sesama ekspatriat yang bernama Andrew Tensler membawa anaknya untuk bermain bersama anak keluarga Kissel di rumahnya. Andrew kemudian meminta segelas air putih, namun anak Kissel membawakannya segelas milkshake masing-masing untuknya dan Robert. Tanpa ragu mereka pun langsung menenggak milkshake tersebut. Andrew dan anaknya pun kemudian pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, istri Andrew mendapati wajah suaminya itu memerah. Andrew juga mengeluh pusing dan merasa sangat lelah. Sampai akhirnya Andrew tertidur. Istri Andrew kemudian berusaha membangunkannya namun tak berhasil. Pagi harinya, Andrew terbangun dan mengatakan ia tak mengingat apapun yang terjadi kepadanya. Namun cerita berbeda dialami oleh Robert. Robert yang juga lemas dan tak sadarkan diri itu kemudian dipukul berkali-kali dengan benda tumpul oleh Nancy. Setelah memastikan suaminya meninggal, ia lalu menggulung tubuh Robert dengan karpet besar dan menyembunyikannya selama 3 hari. Pada tanggal 5 November 2003, seorang petugas gedung menemukan karpet aneh di ruang penyimpanan. Ia pun membuka karpet tersebut dan menemukan tubuh Robert. Pada tanggal 7 November 2003, pihak kepolisian pun berhasil menangkap Nancy Kissel dengan bukti perselingkuhan dan pengakuan dari Andrew Tensler yang membuat Nancy tak bisa lagi mengelak. Namun Nancy mengatakan ia membunuh Robert dengan alasan untuk membela diri karena Robert yang lebih dahulu menyerangnya. Nancy mengaku peristiwa itu berawal saat Robert mengatakan akan menceraikannya. Merasa butuh penjelasan lebih dari Robert, ia pun mengejar Robert. Bukannya penjelasan yang didapat, Robert malah menamparnya. Ia juga mengaku Robert menggenggamnya dengan keras sampai ia meludahi wajah suaminya itu. Setelah itu Robert dikatakan memaksanya untuk berhubungan badan di kamar mandi. Ia mencoba kabur, tapi Robert memukulnya dengan tongkat pemukul baseball. Saat itu Nancy mengaku pingsan dan tak menyadari telah memukul Robert hingga meninggal. Ia juga mengatakan tak pernah memindahkan karpet yang berisi jasad Robert ke ruang penyimpanan. Tentunya semua pernyataan itu hanya cerita karangan yang dibuat oleh Nancy. Semua bukti menunjukkan bahwa Nancy dengan sadar dan terencana telah membunuh Robert Kissel. Namun Nancy masih ngotot bahwa pembunuhan itu ia lakukan karena perlakuan buruk Robert selama ini kepadanya. Akhirnya pada tanggal 1 September 2005, Nancy divonis bersalah atas pembunuhan Robert Kissel dan dihukum penjara seumur hidup. Ia mencoba melakukan banding di tahun 2008 dan 2010. Namun semua bandingnya ditolak oleh pengadilan. Sampai sekarang ia masih dipenjara di Tai Lam Center dengan keamanan maksimal di Hong Kong. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.